Good morning sobat, ketemu lagi sama aku Wayne di channelku Wayne Java Vlog. Oke, salam sejahtera, salam sehat semua dimanapun kalian berada. Ini menjelang tahun baru. Di Amerika masih dingin, tapi untungnya di tempatnya Uncle Wayne ini tidak sedingin di tempat-tempat yang lain ya. Memang kalau mungkin Anda lihat berita, itu banyak badai salju atau sampai mobil itu harus digigir, harus dikeduk-keduk karena tertutup salju. Untungnya di tempatku ini tak separah itu ya. Itu terjadi di daerah New York, daerah kayak Idaho, itu up north, kita bilang itu up north, itu bagian Amerika bagian utara. Karena tempatku ini di bagian bawah ya, kayak di bagian selatan, termasuk di ya saya bilang di daerah Utah ya kan. Tapi Utah pun tempatku ini di bagian bawah, jadi udah dekat-dekat Las Vegas. Tapi makanya aman dari salju. Oke, saya ucapkan terima kasih bagi teman yang udah subscribe, dan yang belum subscribe, go ahead subscribe. Thank you so much ya kan. Dalam kesempatan ini saya mau membahas dan ngomong-ngomong dan juga menjawab pertanyaan dari beberapa teman ya kan, tentang gimana kalau anaknya sekolah di Amerika ya kan, dibawa ke sini turis, habis itu sekolah, apakah dia akan mendapatkan social security number? Itu pertanyaannya ya kan. Oke, untuk menjawab pertanyaan itu kompleks ya kan, karena in some case ya kan, itu memang ada ya kan, anak yang dibawa ke Amerika sebagai turis itu akhirnya mendapatkan social security number. Nah, apa itu social security number? Yang seperti saya bilang berkali-kali ya, social security number itu adalah nomor yang diberikan oleh pemerintah Amerika untuk membayar pajak sebenarnya. Tapi di situ itu akhirnya social security number itu adalah artinya untuk meluruskan status. Kalau status kita legal, makanya kita punya social security number, karena dengan nomor itulah kita bisa gunakan untuk tracking everything di Amerika. Untuk bekerja, kalau ada yang bekerja, Anda nge-apply sesuatu, kredit card, insuran, apa-apa itu biasanya menanyakan social security number. Itu ada 9 nomor, and then ada kertas kecil gitu namanya social security number administration ya kan, warnanya biru muda gitu, ada garis-garis begitu ya. And then biasanya kalau Anda ingin bekerja itu pasti ditanyakan, and then memang kalau tempat kerja Anda itu solid ya kan, kayak memang perusahaan Amerika, pasti mereka akan ngecek background Anda lewat social security number itu. Jadi bisa dicek, kita punya riwayat, kita punya background, apapun itu bisa dicek lewat social security number. Oke, namanya nanti itu e-verification ya. Kalau orang Amerika itu namanya e-verification. Kok susah sekali ngomong. Oke, kita kembali lagi ke anak-anak tadi ya kan. Misalkan Anda anak kecil, bawa anak kecil umur 5 tahun begitu, 6 tahun lah ya kan. Anak-anak itu di Amerika itu sekolah gratis ya kan. Kalau sekolah under government school, pemerintah kayak di Indo namanya bukan apa ya, sekolah negeri, itu gratis ya kan. Sekolah tidak usah pakai seragam, and then
dapat lunch time, dia makan gratis juga, ya kan? Itu sampai sekolah SMA, ya. SMA itu gratis. Ya memang udah ada program-program tertentu. Kalau udah SMA itu bayar ya, tapi itu program itu kalau kalian ambil, kalau kalian tidak ambil ya tidak bayar pun sungguh kecil sekali biayanya begitu. Oke. Kalau Anda sekolah swasta kayak private school begitu ya memang biayanya mahal sekali, But kalau sekolah negeri di sini gratis. Okay. And then apakah ditanya social security number waktu sekolah? Ya sebenarnya ditanya, ya kan? Ditanya sebenarnya sewaktu sekolah itu ditanyain itu tentang social security number itu ditanya. But semenjak Anda orang imigran dan anak Anda tidak punya social security number ya tidak usah diberikan. Tapi tetap aja anak Anda boleh sekolah. Ya kan? Oke, and then terus gimana caranya anak saya biar dapat social security number? Ya kan? Ada program yang namanya DACA, ya kan? DACA, ya DACA. Itu salah satu program perlindungan anak untuk anak-anak migran, gelap memang khususnya gitu. Yang mana kan anak-anak ini datangnya kan bukan atas pilihan mereka, ya kan. So dengan alasan itulah kalau Anda anak-anak Anda itu masukkan program DACA, itu anak Anda akan bisa dikasih social security number, okay. And the end, asalkan anak Anda tidak lebih dari umur 16 tahun, itu bisa dimasukkan program itu, ya kan. Jadi bisa sekolah ya memang tujuannya untuk melindungi anak, karena memang itu bukan pilihan anaknya kan, itu kan pilihan orang tuanya, makanya ada perlindungannya begitu itu. Jadi bisa mendapatkan social number itu dari pemerintah, meski ya prosesnya juga tidak gampang. Anda harus hiring lawyer, lawyer imigrasi, karena memang mereka lah yang tahu tentang keseluk-beluk begitu itu. But juga hati-hati cari lawyer, tidak semua lawyer itu pinter, ada yang pinter ngapusi, jadi di mana-mana aja sama begitu. Jadi pakai reference lah kalau bisa gitu. Aku rasa kayak di LA, di New York itu ada banyak lawyer yang bisa berbahasa Indo, itu bisa. Jadi itu bisa kalian minta bantuan juga di sana. Oke, mereka lebih tahu. Oke. Dan kan lah terus ada pertanyaan lagi lah, terus kalau anak saya enggak dapat social security number, terus sampai sekolah, dan kuliah, dan lulus kuliah, terus gimana statusnya? Nah, dia bertanya begini, selama kalian seberapa lama pun, ya kan, kalian tinggal di US, ya, kalau memang kalian tidak merubah status Anda, ya status Anda itu tidak akan berubah sama sekali, tidak ada berubah sendiri, maksudnya begitu. Kalaupun ya kan, meskipun anak Anda itu dari umur 5 tahun, dari umur 6 tahun sekolah di sini dan tidak dapat social security number, ya statusnya tetap sama, ya tetap jadi ilegal, ya kan. Terus gimana kalau sampai udah kuliah? Ya kalau udah kuliah ya tetap sama aja, tetap aja ilegal. Ya. And then lah gimana kalau ingin kerja? Ya tetap saja anak Anda itu tetap ilegal, ya tetap kalau ingin kerja Anda memang harus melegalkan diri. Jadi ya makanya status itu tidak akan bisa berubah tanpa Anda merubahnya atau mengajukan case untuk merubahnya. Begitu. Jadi ya meskipun Anda di sini sampai 40 tahun, 50 tahun, kalau memang Anda tidak merubah status Anda, ya tetap aja Anda ilegal. Begitu. Nah, gimana ingin kerja kalau begitu? Ya memang ada, ya kan, ada tempat-tempat yang menerima
eh, orang ilegal untuk bekerja itu ada banyak juga, tapi kan sebaiknya tetap aja ya, kalau kita bisa merubah status, ya rubahlah status kita untuk menjadi legal, karena bagaimanapun juga banyak sekali benefit kalau Anda menjadi orang legal. Enak juga kan, dimana-mana juga tidak takut apa ya, tidak takut berbuat salah misalkan, tidak takut ini nanti imigrasi akan nangkep atau gimana, yang sebenarnya sangat jarang terjadi sekali di Amerika itu. Ada penggerebekan atau ada penangkapan imigrasi itu sangat jarang sekali. Kalaupun itu ada, memang Anda memang sungguh-sungguh tidak beruntung. Begitu. Oke, mengenai anak sekolah tadi ya kan, misalkan sampai udah lulus sekolah, udah lulus kuliah, and then nggak punya social security number, lah gimana mau bekerja gitu. Well, beda pandangan ya. Kalau di Indonesia mungkin selalu mencari pekerjaan itu harus selalu lulus kuliah. Wah, kalau kita lulus kuliah nanti gampang mencari pekerjaan, bilang gitu kan. Di Amerika itu tidak. Pekerjaan itu ada di mana-mana, begitu. Pekerjaan itu ada di mana-mana. Memang, ya, kalau kamu mempunyai skill khusus, skill tertentu yang bagus, itu justru lebih baik daripada kemana-mana cuma ijazah sekolah, ijazah kuliah, itu tidak ada gunanya, malah tidak ada gunanya di Amerika itu. Ya kalau makanya banyak sekali yang biasanya kalau di sini itu anak sekolah itu terus ambil jurusan khusus, misalkan kayak kedokteran atau yang spesifik ya kan. Nanti habis kuliah terus ambil lagi kursus untuk apa, otomotif atau apa, atau di bidang perawat, itu ambil yang spesifik lagi, itu baru baik ya, baru bisa digunakan. Tapi kalau cuman lulus sekolah itu di sini anak-anak SMA, anak-anak lulus SMP aja bisa bekerja. Gaji mereka juga sama dengan yang lulusan kuliah yang tanpa special skill, Jadi itu bedanya mindset di Amerika, karena untuk saat ini bukanlah kayak kamu lulus kuliah pasti dapat pekerjaan. Itu tidak ada jaminan di Amerika. But kamu yang punya skill, agar kamu punya pekerjaan, itu akan malah bisa jaminan di situ itu. Ya pasti kalau teman-teman yang baru datang ya kan, skillnya apa, semua itu bisa belajar. Sebenarnya semua itu bisa belajar. Ya belajarnya itu ya lewat temen, kayak kalau di restoran ya jelas dari bawah, dari tukang cuci piring sampai, tapi semuanya itu di Amerika itu semua itu bisa belajar tanpa harus bayar ya kan. Kadang kalau Anda terutama pekerja-pekerja keras kayak di bangunan, dia itu belajarnya malah belajar dari apprentice, dari bawah dulu, lihat-lihat temennya gimana pegang petil atau gimana temannya pegang sotil, dari bawah begitu ya. Memang butuh waktu, namanya belajar ya kan. Gitu. Tapi semuanya di Amerika itu bisa dipelajari, bisa pelan-pelan bisa kita belajar lah, maksudnya begitu. Oke, terus lah mengenai status tadi ya, yang kalau udah lulus sekolah itu terus gimana? Ya, itu memang kalau kita memang tidak punya case untuk diajukan untuk berubah status, ya memang ya tidak bisa ya kan. Makanya bahkan ada teman yang di sini sampai berpuluh-puluh tahun ya tetap aja ilegal. Bukan mereka itu tidak mau ingin menjadi legal, karena memang mereka itu tidak ada atau tidak punya jalur untuk mengajukan
case-nya, untuk mengajukan case untuk merubah status mereka menjadi legal begitu. Jadi memang tidak semua orang itu punya kesempatan. Ya mungkin banyak orang punya kesempatan masuk ke Amerika, ya kan? Tapi tidak semua orang itu punya atau bisa ada kesempatan untuk mengajukan case perubahan status begitu. Makanya itu yang perlu kalian pikirkan kalau bawa keluarga, atau Anda ingin ke Amerika, ya. Meskipun aman secara teritorial, secara hari per hari, harian itu aman, tidak ada kayak di Uber imigrasi, but in long term journey, ya kan, bagaimanapun juga kita hidup ini kayak perjalanan, ya kan, kita juga akan tenang kalau ini udah negaranya orang, and then status kita itu di sini tidak tentu, kayak kita tidak punya identitas, ya kan. Itu pasti itu yang perlu Anda pikirkan jika Anda ingin move to Amerika, ya kan, gitu. Dan seperti saya bilang, itu ada beberapa cara untuk merubah status, ya kan. Saya cerita itu banyak di video-video yang saya lainnya. Dari situlah Anda bisa tahu, ada punya kemungkinan nanti untuk bisa merubah status Anda menjadi legal atau tidak, itu bisa dipelajari. Oke, anyway sobat, cukup di sini aja, dan terima kasih atas waktunya. Bagi kalian yang udah menyempatkan diri menonton video saya ini, ya, ini cuma berbagi pengalaman, ini opini saya, ya kan. Semoga Anda ada manfaatnya bagi kalian semua. Dan ini menjelang tahun baru, saya ucapkan selamat tahun baru. Hati-hati, dimana dunia kita ini kelihatannya kok banyak bencana sekali akhir-akhir ini, ya kan. So, jaga diri baik-baik. Sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Oke, bye-bye.